Berkendara butuh fokus penuh. Yuk, bijak pilah sampah. Organik untuk sisa makanan, anorganik untuk plastik dan kaleng, dan residu untuk sisanya. Ayo jaga bumi kita. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Persiapan adalah kunci keselamatan kita. Pasang detektor asap di rumah Anda. Latihlah jalur evakuasi bersama keluarga. Tetap tenang dan segera keluar. Selain itu, kita juga harus tahu beberapa faktor penyebab kebakaran, seperti korsleting listrik, api kompor, dan bahan mudah terbakar. Putuskan mata rantai penyebabnya. Saat kebakaran terjadi, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan gunakan lift, tapi gunakan tangga darurat. Segera menuju tangga darurat. Jika terjebak, beri tanda dari jendela. Ini tips cepat gunakan APAR. Tarik pin pengamannya, arahkan ke dasar api, tekan tuas dan sapukan. Padamkan api dengan aman. Yuk, kenali 4 jenis APAR untuk selaman. Pertama air, kedua busa untuk adat dan cair, ketiga powder, dan keempat CO2 untuk listrikan. Pilih yang tepat. 5,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, seneng banget hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di Obrolan Sepada. Dan hari ini rasanya agak sedikit berbeda karena hari ini tepat tanggal 17 Agustus 2026 Indonesia kembali merayakan hari kemerdekaannya yang ke-81. Merah putih sudah mulai berkibar ya. Jadi suasana perayaan kemerdekaan itu ada di mana-mana. Mungkin sebagian dari kita hari ini sudah ikut upacara, ikut perlombaan, kumpul bareng keluarga, atau sekedar nikmati suasana 17-an. Tapi di balik semua kemeriahan itu teman Pro 2, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita sebagai anak muda. Jadi 81 tahun Indonesia merdeka, masihkah semangat para pejuang hidup di dalam diri kita? Karena perjuangan hari ini tentunya sudah berbeda dengan perjuangan para pahlawan dulu. Kalau dulu mereka itu kan berjuangnya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kita hari ini punya medan perjuangan yang berbeda. Ada pendidikan, terus juga ada pekerjaan, kemudian kreativitas, teknologi, lingkungan, persoalan sosial, sampai bagaimana kita bisa menjadi generasi yang enggak cuman menikmati kemerdekaan tapi juga ikut mengisinya. Nah, sebenarnya seperti apa sih bentuk perjuangan anak muda di zaman sekarang? Dan apakah semangat para pejuang itu masih benar-benar hidup di dalam keseharian kita? Hari ini kita bakal ngobrolin itu bareng Gede Deva Arditya Dirgayusa. Halo Deva, selamat pagi. Nah, halo Mbak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Astungkara baik. Baik ya. Oke, Deva, jadi kalau kita dengar kata pejuang kan ya, biasanya bayangan kita langsung ke pahlawan-pahlawan yang berjuang di medan perang. Tapi kalau konteksnya kita bawa ke kehidupan sekarang, menurut Deva siapa sih yang sebenarnya bisa disebut sebagai pejuang di zaman sekarang? Pejuang di zaman sekarang ya, mungkin itu adalah satu hal yang sangat membekas sebetulnya, karena kita berjuang itu pasti ada yang diperjuangkan seperti itu. Nah, hari ini di era teknologi yang begitu pesat, memang anak muda itu yang perjuangan hari ini adalah ya melawan distraksi terhadap sosial media. Kita pahami bahwa teknologi itu berkembang terus menerus begitu, dari awal di periode ya kita setelah Perang Dunia Kedua itu terus berkembang sampai hari ini ya, bahkan perkembangan itu juga diiringi dengan ya konflik ekonomi begitu. Nah, bagaimana kita menghadapi ini sekarang itu lebih tantangan sebetulnya, dan doom scrolling itu juga menjadi tantangan. Nah, bagaimana kita menghadapi hal ini itu ya menjadi sangat krusial gitu, karena
kalau kita lihat anak muda hari ini itu sangat mudah terdistraksi ya dengan sosial media begitu. Saya saja kan di di kampus begitu, misalnya ada tugas begitu, itu juga kadang-kadang lihat HP begitu, hanya nggak sadar waktu 1 jam lewat gitu. Karena kita lihat TikTok atau lihat Instagram seperti itu. Nah, itu sangat mengganggu sebetulnya, karena kalau kita ya fokus pada tugas, ada tugas dan kita nggak fokus gitu, itu akan mengganggu efektivitas kerja kita gitu. Nah, selain itu juga kita harus mulai mengendalikan diri gitu. Memang itu adalah perjuangan kita hari ini. Ya, kita dimanfaatkan oleh algoritma supaya kita terus doom scrolling ya, dimanfaatkan karena memang ada motif ekonomi di sana begitu. Ya, apalagi kita tahulah di sekarang perkembangan teknologi ini ya terus ya, tapi memang ya ada katanya ya 2030 akan segala macam lah kan. Ya, astungkari tidak terjadi ya, tapi memang ini adalah perjuangan kita bersama. Kalau kita mampu ya keluar dari doom scrolling itu, ya kita bisa fokus kembali, karena fokus itu penting sekali, Mbak. Fokus itu penting sekali. Kita nggak fokus, kita bawa motor aja nggak fokus bisa kecelakaan kan begitu. Betul. Apalagi ya kita tugas kan, pekerjaan, nanti hasilnya juga nggak bagus gitu. Itu perjuangan kita hari ini sebagai anak muda gitu. Gitu. Oke. Berarti kalau begitu hal sederhana apa yang dilakukan anak muda hari ini tapi sebenarnya punya nilai perjuangan yang besar? Hal sederhana ya. Hal yang sederhana itu adalah ya sekarang ini kita ya sangat kelebihan informasi. Informasi itu lebih. Maksudnya di di sosial media, kita fokus ke sosial media dulu ya, karena saya anak muda dan ya seringlah lihat berkecimpung di sosial media. Nah, hal sederhana apa? Kita ya kalau orang Bali bilang pilah dan memilih gitu. Itu adalah sederhana. Hal sederhana yang kita bisa lakukan gitu. Nah, kita sebagai anak muda, terutama saya mahasiswa ya. Saya mahasiswa, literasi itu penting. Ya, literasi itu penting. Kita kadang-kadang berita yang kadang-kadang tidak benar kan, hoax gitu kan, masuk ke ya beranda kita gitu. Kadang-kadang kita langsung percaya kan, ini begini, kita mau dihasut di sosial media, dan ini memang sangat sulit. Ada yang reaktif sekali, ada yang responnya segala macam. Nah, kita sebagai anak muda harus bijaksana gitu. Jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita ya Islam marah-marah di sosial media begitu. Karena ya ini juga algoritma ini sangat gini sekali menghasut begitu, dan memang ada kepentingan di balik itu begitu. Nah, maka yang saya bisa katakan bahwa literasi itu penting sekali. Kita membaca misalnya, mungkin ya kalau mungkin tidak kan sekarang kan teknologi juga cukup ini, kita jangan hanya di sosial media saja kan, mungkin ada Google dan mungkin ada internet, kita bisa nyari ya referensi di sana, baca-baca sedikit begitu. Karena ya kalau kita ya salah memilih gitu, kita akan bingung sendiri gitu, Mbak. Dan ini sangat penting sekali, karena apalagi kita di era ini sangat mudah sekali dihasut begitu oleh sosial media itu gitu. Mungkin hanya itu, Mbak. Tapi kalau kita lihat kehidupan anak muda sekarang kan seperti yang Deva katakan tadi, juga tantangannya nggak sedikit ya kan, persaingannya juga semakin ketat, informasinya juga datang terus, media sosial juga kadang-kadang bikin kita merasa harus selalu lebih dari orang lain. Nah, menurut Deva, anak muda sekarang ini masih punya semangat juang yang kuat nggak sih? Atau mungkin justru semakin gampang menyerah karena banyaknya tekanan? Kalau semangat anak muda berkurang, saya juga nggak berani bilang ya berkurang, karena masih juga teman-teman saya di kampus juga masih banyak yang ikut organisasi dan cukup semangat juga. Teman-teman seperti saya di KMHDI seperti itu juga ya, kita semangat begitu. Nah, tetapi memang tantangannya berbeda dengan zaman dulu, berbeda sekali. Kalau dulu kita lihat di zaman kemerdekaan di tahun 1942 sampai 1943 lah, kita pendudukan Jepang, itu perjuangan kita bersenjata, Mbak. Bersenjata. Kita kekerasan fisik. Nah,
kita bisa lihat misalnya di tahun awal-awal revolusi banyak pejuang kita yang diculik, banyak pejuang kita yang dibunuh, banyak pejuang kita yang akhirnya hilang ya, di antara diculik oleh Jepang seperti Supriyadi kalau nggak salah, itu satu tokoh pejuang, itu calon ya Panglima TNI pertama, tapi akhirnya dia nggak tahu kemana gitu kan, salah satu tokoh sejarah itu akhirnya hilang. Nah, perjuangan dulu dan perjuangan sekarang ya berbeda, karena perjuangan sekarang juga sudah bergerak ke arah yang ya kita pahami sekarang seperti teknologi dan ekonomi begitu. Dan ya kita sekarang bisa melatih diri kita begitu lewat organisasi begitu, lewat organisasi yang meningkatkan daya juang kita di organisasi itu adalah ya juga bagian dari diri kita melatih mental gitu di organisasi seperti itu, Mbak. Berarti sebenarnya memang nggak bisa juga ya kita langsung melabeli anak muda sekarang males atau gampang menyerah. Tapi karena memang mungkin tantangannya memang berbeda dengan generasi sebelumnya. Tapi kalau menurut Deva, apa yang paling sering bikin semangat anak muda itu gampang turun? Semangat anak muda itu sering gampang turun ya sekarang ya. Sebenarnya ada banyak sih ya semangat anak muda menurun ya, karena kita dimanjakan, sekali lagi dimanjakan oleh itu sosial media, karena sering membandingkan diri ya. Ini yang sangat sangat krusial. Saya prihatin gitu. Kadang-kadang saya melihat ada kreator TikTok atau ya flexing barang, kadang-kadang kita merasa minder sendiri karena kita ingin ya, saya misalnya ada beberapa teman gitu atau beberapa ya di kampus atau di tempat-tempat ya nongkrong gitu misalnya, ini begini, ini ini udah punya segini di umur segini gitu kan. Nah, itu jadinya kita minder sendiri. Tapi apakah kita harus kalah down mental kita? Kan kita harus ya lebih baik kita ya meningkatkan semangat kita gitu. Jangan sampai kita algoritma itu mengendalikan kita. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Makanya saya selalu ingat ada satu di Bhagavad Gita, itu saya baca sedikit ya. Itu ada satu sloka di bab pertama. Itu Dharma Kshetri, Kuru Kshetri, sama Weta Yudsawa itu. Maka Pandawas Jaiwa Kim Akur Wata Sanjaya. Itu satu sloka yang dibuka begitu, bahwa pembukaan itu sebetulnya mengisahkan tentang bagaimana Sanjaya menceritakan kepada Dhritarashtra peperangan di Kurukshetra itu. Tapi kita pahami bahwa ada kata dharma di sana gitu. Saya sebagai mahasiswa Hindu tentunya dan anggota KMHDI ya, kita harus ya melaksanakan kewajiban kita. Memang ini anak muda cukup ya, saya kira ya perlu belajar lagi, karena ya kita ya tentunya masih ya jauh juga gitu, karena yang namanya ya anak muda masih mencoba itu, masih ya coba-cobalah, kita masih mencari pengalaman seperti itu. Nah, maka ada kata dharma di sana. Saya kembali ke sloka, ada kata dharma. Dharma itu artinya kewajiban, kata dasarnya dru, memegang gitu. Ada kita harus memegang kendali di atas diri kita begitu. Nah, maka kita ya walaupun semangat itu berkurang, ya misalnya ada beberapa pemuda yang berkurang, kita harus kembali lagi gitu untuk meningkatkan semangat itu gitu. Oke, teman Pro 2, hari ini kita memang sedang merayakan 81 tahun Indonesia merdeka gitu ya. Tapi dari obrolan kita tadi, kita jadi diingatkan bahwa kemerdekaan bukan cuma soal perayaan yang berlangsung hari ini, bukan cuma soal bendera merah putih, lomba 17-an atau seremonial. Karena setelah 81 tahun merdeka, ada pertanyaan yang justru kembali ke kita sebagai anak muda. Kita mau mengisi kemerdekaan ini dengan cara apa? Kalau dulu kan para pejuang itu punya medan perjuangannya sendiri ya. Hari ini kita juga punya medan perjuangan masing-masing. Oke, setelah ini kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Deva. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Spada hari ini. Agar padam dengan aman. Saat banjir datang, jangan panik. Matikan segera sumber listrik. Amankan dokumen dalam wadah kedap air. Siapkan tas siaga bencana. Evakuasi ke tempat yang lebih aman. Isi wajib tas siaga bencana. Dokumen penting dan kotak P3K, senter dan juga peluit, powerbank dan juga radio, pakaian ganti dan perlengkles, air minum dan makanan instan. Siap hadapi bencana.
ke sana! Air banjir menyimpan bahaya tersembunyi. Utamakan keselamatan. Lagi ngerasa berat banget? Wajar kok kalau emosi lagi nggak stabil. Yuk, rilis stres dengan journaling atau dengerin musik. Jangan dipendam sendiri ya. Berani cerita itu keren. Yuk, jaga kesehatan mentalmu. Di tengah ribuan pengikut digital, aku merasa sangat terisolasi, terkoneksi dengan dunia, tapi sendirian di sini. Notifikasi tak bisa menggantikan kehadiran. Matikan layarmu, nyalakan interaksimu. Gaya hidup hedon biar kelihatan keren. Awas, tagihan paylater bisa bikin pusing. Jangan sampai paylater jadi say later ya. Yuk, mulai bijak atur keuanganmu sekarang. Keren itu sadar finansial, bukan asal pakai cicilan. Wah, dapat SMS menang undian miliaran. Eits, jangan langsung senang dulu. Bisa jadi itu pancingan komplotan penipu. Yuk, saring sebelum sharing dan klik. Jaga data pribadimu agar tetap aman. Belajar bahasa Inggris itu nggak harus pusing. Mulai aja dari hal yang kamu suka. Jangan cuma dihafal, tapi dipakai buat ngomong. Yang penting konsisten setiap hari. Semangat ya! That was the best trip ever. I'm so glad you like it here. Safe travels, guys! Yuk, bijak pilah sampah. Organik untuk sisa makanan, anorganik untuk plastik dan kaleng, dan residu untuk sisanya. Ayo jaga bumi kita. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Persiapan adalah kunci keselamatan kita. Pasang detektor asap di rumah Anda. Latihlah jalur evakuasi bersama keluarga. Tetap tenang dan segera keluar. Selain itu, kita juga harus tahu beberapa faktor penyebab kebakaran, seperti korsleting listrik, api kompor, dan bahan mudah terbakar. Putuskan mata rantai penyebabnya. Saat kebakaran terjadi, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan gunakan lift, tapi gunakan tangga darurat. Segera menuju tangga darurat. Jika terjebak, beri tanda dari jendela. Ini tips cepat gunakan APAR. Tarik pin pengamannya, arahkan ke dasar api, tekan tuas dan sapukan. Padamkan api dengan aman. Yuk, kenali 4 jenis APAR untuk selaman. Pertama air, kedua busa untuk adat dan cair, ketiga powder, dan keempat CO2 untuk listrikan. Pilih yang tepat agar padam dengan aman. Saat banjir datang, jangan panik. Matikan segera sumber listrik. Amankan dokumen dalam wadah kedap air. Siapkan tas siaga bencana. Evakuasi ke tempat yang lebih aman. Isi wajib tas siaga bencana. Dokumen penting dan kotak P3K, senter dan juga peluit, powerbank dan juga radio, pakaian ganti dan perlengkles, air minum dan makanan instan. Siap hadapi bencana. Bahaya! Cepat ke sana! Air banjir menyimpan bahaya tersembunyi. Utamakan keselamatan. Lagi ngerasa berat banget? Wajar kok kalau emosi lagi nggak stabil. Yuk, rilis stres dengan journaling atau dengerin musik. Jangan dipendam sendiri ya. Berani cerita itu keren. Yuk, jaga kesehatan mentalmu. Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini, masih bersama aku Ita Saputri, ada Kak Deva Arditya Dirgayusa juga. Kita masih ngobrolin satu hal yang mungkin selama ini sering banget kita dengar tapi jarang kita refleksikan. Semangat para pejuang itu sekarang hidupnya di mana sih? Apakah cukup dengan kita memasang foto merah putih di media sosial? Apakah cukup dengan ikut upacara 17 Agustus? Atau justru semangat perjuangan itu harus kelihatan, dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari? Deva, kalau kita itu kan sering banget melihat semangat nasionalisme itu meningkat ketika bulan Agustus, ya kan? Benderanya itu mulai dipasang, lomba juga di mana-mana, konten kemerdekaan juga memenuhi media sosial. Tapi setelah Agustusnya lewat,
ya udah suasananya kembali seperti biasa. Kalau menurut Deva gimana caranya supaya semangat kemerdekaan itu nggak cuman jadi euforia 1 bulan, tapi benar-benar jadi kebiasaan anak muda sepanjang tahun? Oke. Kebetulan saya di pendidikan sejarah ya di Undiksa, dan memang kita kalau katanya Soekarno kan jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Nah, ya anak muda begitu ya, yang sekarang ya 1 bulan setelah Agustusan ya kembali seperti biasa dan apatis lagi kan. Nah, yang jadi masalah sebetulnya di sana adalah pertama kurangnya literasi tentang sejarah bangsa kita. Yang kedua, kita kurang pemaknaan terhadap perjuangan kemerdekaan. Nah, awalnya literasi dulu. Nah, kenapa saya tekankan literasi? Karena sekarang ya kita tahulah bahwa di di masyarakat kita itu sangat sedikit orang yang pegang buku, Bu. Dan saya sendiri juga berusaha membaca buku setiap hari ya setungkare 10 sampai 15 halaman itulah rata-rata lah. Kecuali ada kesibukan di kampus mungkin bisa nggak baca buku gitu. Nah, orang-orang itu ya anak muda itu ya kurang terliterasi dengan sejarah kita, sejarah bangsa kita gitu. Nah, inilah tantangan kita di generasi sekarang ini gitu. Orang main sosial media, terus sosial media ya hanya informasinya sepatah-sepatah begitu, sepatah-sepatah. Dan sekarang ya adalah muncul kritik-kritik begitu. Saya bukannya gini kan kritik, tapi memang kritik itu perlu ya memang, dan juga jangan sampai kita apatis terhadap bangsa ini begitu. Kritik itu sangat perlu sekali memang ya dalam perjalanan bangsa ini. Kritik itu selalu menjadi menjadi ya istilahnya penyeimbang gitu, penyeimbang begitu. Tetapi jangan sampai kita ya melupakan perjuangan kita begitu. Jangan sampai kita mau dipecah belah, misalnya ya di beberapa daerah, misalnya di timur juga, misalnya di Papua dan juga di Aceh, kita dipecah belah di sana begitu. Karena orang tidak tahu sejarah bangsanya gitu. Ini sebenarnya miris sekali sebetulnya. Kita kurang terliterasi. Dan saya baca di beberapa di internet itu, misalnya di beberapa jurnal ini kita membaca buku itu hanya ya pemuda yang minat baca buku itu hanya 1 dari 1.000 orang. Dan bahkan dari jutaan buku yang ini, kita hanya 1 buku itu dipinjam oleh banyak orang. Kalau orang di luar negeri itu 1 orang punya banyak buku. Kita 1 buku dipinjam banyak orang. Ini sangat sulit sekali begitu. Nah, inilah pentingnya informasi yang istilahnya runtun begitu. Jangan patah-patah, sekedar sepatah-sepatah, kita mudah dipecah belah gitu. Karena apalagi kalau kita ya mengaku seorang Pancasilais begitu. Seorang Pancasilais, kita akan memahami sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia begitu. Nah, itulah yang sangat penting sekali, karena ya kita apalagi sekarang tantangannya bukan hanya itu, terdistraksi lah seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, maka ya inilah perjuangan kita hari ini di ya kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya, Dirgahayu Republik Indonesia. Dan sekarang kita harus ya banyak-banyak baca buku ya kalau saya ya menanggapi hal ini, karena ya informasi kita supaya ya lebih terarah begitu, dan juga kita nggak terputus-putus di sana dan mudah diasut begitu. Oke, ada satu pertanyaan yang sudah masuk di live YouTube RRI Singaraja Official. Kita langsung baca ya. Sebagai anak muda yang intelek, bagaimana pandangannya dengan penjajahan anak muda oleh generasi tua yang haus hormat, mendikte anak muda, dan penjajahan dalam pemikiran simplifikasi atau mistik? Bisa langsung dijawab. Coba diulang lagi, saya agak akan panjang. Oke. Sebagai anak muda yang intelek, bagaimana pandangannya dengan penjajahan anak muda oleh generasi tua yang haus hormat, mendikte anak muda, dan penjajahan dalam pemikiran simplifikasi? Oke. Penjajahan generasi tua terhadap generasi muda ini bahasanya unik ya. Karena kita selalu dilatih untuk hormat pada orang tua
Ini sangat ini sekali. Nah, tentunya ya seperti yang tadi yang saya katakan tadi, pilah dan memilih. Kadang-kadang memang ya ada orang tua pura ya, bukannya saya menginikan sekali bukan yang menggeneralisir semua orang tua yang sudah yang berumur itu kolot, tidak. Ada juga orang tua yang berpendidikan gitu. Itu tergantung terhadap orang tua yang seperti apa yang dihadapi, begitu. Orang tua seperti apa yang dihadapi. Kalau memang ada beberapa orang tua yang kita lihatlah di masyarakat yang kolot, ada yang tidak mau bekerja sama, egonya cukup tinggi, begitu. Ada, saya nak bilang tidak ada. Tapi ya kita sebagai anak muda memang harus berusaha mandiri. Sekarang kita dituntut lu mandiri ya. Walaupun di era teknologi ini ya di era teknologi kita mudah terdistraksi, tapi ya kita harus mampu gitu mandiri. Nah, tetapi ada juga orang tua begitu, orang tua yang memang dia care terhadap anak muda, dia mendukung anak muda begitu. Bahkan pemimpin-pemimpin hari ini juga ada yang mendukung anak muda begitu. Dan ya kita tidak boleh itu melihat semua orang tua mengeneralisir gini, menjajah. Tapi emang ada, saya nggak bilang tidak ada, memang ada begitu orang-orang tua yang sekiranya yang memang ya terlalu mendikte ya, terlalu masuk terhadap ranah anak muda begitu, tidak mau berubah begitu, ada. Tapi kita ya sudah tahu kebenaran, kita paham ya, kita harus ya edukasi orang tua kita, Kalau kita melawan dalam artian ya mengenyek orang tua kan juga tidak benar kan begitu, tidak benar, tidak boleh juga. Tapi kita mengedukasi orang tua kita. Toh kalau orang tua yang seperti itu, yang kolot seperti itu juga kekeh dan tidak mau, ya kita ya cari ya jalan keluar lain gitu. Kita bisa ya melakukan mungkin secara mandiri kalau tidak dukung orang tua. Memang kalau orang tua seperti itu juga adalah problem yang ya sangat ini ya, yang berat juga gitu. Tapi kita bisa mandiri tanpa dukungan orang tua. Kalau memang dah kolot tuh, misalnya kita mau buat perubahan gitu, misalnya di keluarga gitu Mbak, itu misalnya, tapi orang tua kita kolot, itu ya kita ya terpaksa bergerak sendiri gitu. Oke. Gitu. Wah, ternyata sudah di ujung acara nih Oke, kita ya. oke. Yang terakhir mungkin yang ingin Deva sampaikan untuk anak muda yang lagi dengerin atau lagi nonton kita hari ini. Oke. Yang saya ingin sampaikan pada anak muda ini memang ini ya, jangan mudah terprovokasi di sosial media. Kemudian juga kita harus ya berusaha keluar dari doom scrolling, karena itu sangat mengganggu sekali. Saya juga itu tantangan tersendiri. Dan juga perbanyak literasi dan jangan sampai kita mudah ya di provokasi dan dihasut di sosial media, karena kita lupa terhadap sejarah perjuangan bangsa ini. Mungkin hanya itu, Mbak. Baik, terima kasih Kak Deva. Ya. Teman Pro 2, hari ini 81 tahun Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Kita boleh merayakan, kita boleh bersenang-senang, kita boleh menikmati semua kemeriahan hari ini. Tapi jangan sampai setelah hari ini selesai, semangatnya juga ikut selesai ya. Terima kasih Kak Deva waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, sudah nonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada. Sampai ketemu di obrolan Sepada berikutnya. Di tengah ribuan pengikut digital, aku merasa sangat terisolasi, terkoneksi dengan dunia, tapi sendirian di sini. Notifikasi tak bisa menggantikan kehadiran. Matikan layarmu,
Nyalakan interaksimu. Gaya hidup hedon biar kelihatan keren. Awas, tagihan paylater bisa bikin pusing. Jangan sampai paylater jadi say later ya. Yuk, mulai bijak atur keuanganmu sekarang. Keren itu sadar finansial, bukan asal pakai cicilan. Wah, dapat SMS menang undian miliaran. Eits, jangan langsung senang dulu. Bisa jadi itu pancingan komplotan penipu. Yuk, saring sebelum sharing dan klik. Jaga data pribadimu agar tetap aman. Belajar bahasa Inggris itu nggak harus pusing. Mulai aja dari hal yang kamu suka. Jangan cuma dihafal, tapi dipakai buat ngomong. Yang penting konsisten setiap hari. Semangat ya! That was the best trip ever. I'm so glad you like it here.